how much do you think they're making money every month in Indonesia? Ooh, like total? 5,000. Less. Really? 2,000. $300 a month. What? It's crazy. That's actually insane. That's crazy. Average a month, maybe like 3,000 to 4,000. Is it less or more? Less. 2,000? 1,000. No. I'm like $20. $300. 300? Well, then I'm assuming that everything priced there was probably a lot cheaper than here. That's interesting. I did not know that. Okay, I got it. How much do you think we're making money every month in Indonesia? How much money? Let's do 3,000. 3,000? Yeah. No. No? 2,500. No. How much? It's $300 a month. A month? Yeah. What? You're lying. No, I'm not. It's regular workers Regular in Indonesia. 1,005? 1,005? 1,005? Yeah. Like 2,000? 2,000 every month? Maybe. Yeah. No, you're Less. 6. 900? No, they make 500. 300 every month. Yeah. Jamaica too. Yeah. Bali or just Indonesia? Indonesia. $5,000. $5,000? Yeah. $2,000? $1,000? It's $300 a month. That is insane. And people live Yeah, they survive. and they're okay? Oh no. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata. Itulah video penjelasan tentang perbandingan pendapatan atau gaji warga Indonesia, yang berbanding jauh lebih kecil dari negara-negara Eropa, begitupun dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, pastinya gaji yang warga Indonesia terima terbilang kecil. Namun semua itu telah disesuaikan dengan biaya hidup di Indonesia. Akan tetapi, banyak warga negara asing yang merendahkan pendapatan warga Indonesia, bahkan ada yang mengatakan atau menganggap kalau negara Indonesia itu adalah negara miskin. Dikarenakan pendapatan atau gaji yang diterima warga Indonesia sangatlah kecil, dibandingkan dengan negara-negara mereka. Salah satunya adalah negara tetangga kita, yaitu Malaides. Warga negara Malaides selalu merendahkan negara Indonesia, mereka selalu membanding-bandingkan pendapatan warga Indonesia, bahkan selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin. Begitulah kelakuan warga Malaides terhadap Indonesia, yang selalu mengatakan Indonesia adalah negara saudara serumpun, namun selalu memandang hina negara Indonesia. Ditambah lagi banyak warga Indonesia yang bekerja di negara Malaides, sehingga warga negara Malaides semakin merendahkan warga negara Indonesia. Apakah kalian tahu mengapa dan kenapa banyak warga Indonesia yang bekerja ke negara-negara luar, salah satunya ke negara Malaides? Warga negara Indonesia selalu berpikir cerdas, dengan keadaan dan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Warga negara Indonesia mengetahui bahwa pendapatan atau gaji di negara-negara Eropa dan di negara-negara Asia lainnya, sangatlah besar, dibandingkan dengan di Indonesia. Untuk itulah warga Indonesia memilih bekerja di negara-negara itu, salah satunya di negara Malaides. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasannya, sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Murah, tapi tidak murahan. Yaitulah kata yang bisa kita gambarkan dengan kehidupan di Indonesia. Bagi banyak orang asing, tinggal di Indonesia adalah pengalaman yang unik. Mereka bisa menikmati kualitas hidup yang baik tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Mulai dari makanan, akomodasi, hingga hiburan, semuanya terasa lebih terjangkau dibandingkan di negara asal mereka. Dan yang paling terpenting, tetap berkualitas. Ada beberapa bule yang sampai terkejut ketika merasakan sendiri bagaimana harga-harga di Indonesia. Salah satunya seperti bule satu ini, dia melakukan eksperimen. Dengan uang sebesar $5 atau 75 ribuan, apa saja yang bisa dia dapatkan ketika belanja di minimarket. Dan ketika melihat belanjaan yang dia dapatkan, cukup membuat bule ini senang. We're gonna see how much you can get in the Indonesian convenience store for $5 US. This can of Milo is 75 cents. This bottle of water is like 15 cents. And I'm gonna get two. So we're up to like $1 right now. I'm gonna try this caramel popcorn. It's $1. I don't know. I gave up and got a bucket. I can't do it.
2 bottles of Coke, which is about 50 cents. Okay, I've gotten all of this and I'm at $2.50. I'm gonna get this hazelnut bar, which is like 75 cents. Tell me why I'm literally having a hard time hitting $5. Like, I'm gonna get some Pockies, which are also 50 cents. I think we're at $3.50 now. I don't know. I'm gonna get this bag of Fruit Loops, which is like 70 cents. I don't know, kind of sounds fucking good. And the last thing is this thing of chocolate milk, which is also 50 cents. This full-ass cart just reached us to $5. That is fucking crazy. Ya, bagi bule, pengalaman seperti ini memang sangat-sangat gila. Bagaimana tidak, jika kita membuat sebuah perbandingan, harga minyak makan berukuran 1 liter, di Indonesia hanya Rp20.000, sedangkan di luar negeri, untuk 1 liter minyak makan bisa mencapai pukul $447 atau setara dengan Rp70.000. Ini baru minyak makan, belum lagi hal-hal lain. Bahkan, ada seorang bule dibuat terkejut dengan upah jasa penata rambut di Indonesia. Jika di negaranya upah untuk penata rambut bisa memakan harga yang mahal, tapi di Indonesia, dia bisa mendapatkan dengan kualitas yang sama, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah. So I'm going to get my braids done again. I get them done like once a week. It's so cheap. And I just love these girls and love to support them, so it really doesn't bother me. Plus, they started giving me a discount because I come there so often. So it's usually like maybe $30. As a hairstylist in the US, I would charge probably over $100 for the same service. Not that I even offer that because I don't know how to like braid in extensions. But I'm going to take you with me and we'll see how much it costs. My appointment was at 2 p.m. It's 2:30 and I'm already home. They're so fast. Here's the back. It costs 525,000 rupiah, which is like $30. And then I tip 100,000. Worth it so I can surf and my hair won't be a pain in my ass. Dengan harga yang murah seperti ini, tentu saja sangat berpengaruh dengan biaya hidup di Indonesia. Banyak bule yang memutuskan untuk pensiun di Indonesia, karena selain tempat wisatanya yang indah, orangnya yang ramah, biaya hidup di Indonesia juga sangat murah bagi mereka. Hal ini diungkapkan oleh seorang bule pensiunan yang memutuskan untuk tinggal di Bali. Dalam sebuah konten, dia mengungkapkan kalau biaya hidup di Indonesia sangat-sangat murah, karena ia hanya perlu mengeluarkan $490 per bulan, atau setara 7 juta rupiah setiap bulannya. An average of $150 a month. Restaurants, a little bit more in restaurants, so probably at least, I put 260 as an average. Right. So that can vary, but... How many times a week would you say you average you go out? Probably 3 or 4 times a week? Okay. Yeah, sometimes more. Okay. But I also cook at home. Internet, $16.50. $16.50. $16.50. Okay. City, $33. Okay. Yeah. Water, $2.30. Right. One that I forgot to list, which I'll add, is laundry. Right. About 100,000 rupiah, which is about $8. It's a little less, I think. Yeah. 15 to 1 right now. 7. Okay, so yeah, maybe $7 a month for laundry, and that's sourcing it out. Garbage pickup. Yeah, so you don't have to do it. You just bring. No, you drop it off, and then a couple days you pick it up, and it's all iron folded, and it's amazing. Garbage pickup, $3.30. Now I listed the next one as items, miscellaneous, and so forth. So for miscellaneous, I put $75. Right. No, let's see. Oh, shopping miscellaneous, $75, and then other things like helping family, and or if I'm dating and so forth. Right. Another $100 a month. Right. And that number can be higher at times. Yeah, sure. You're dating more. Yeah. Some of that's probably in the restaurant. Yeah. There you go. So I have a subtotal of $490. Ya, sangat murah. Lalu bagaimana dengan biaya hidup di luar negeri? Salah satu bule yang berasal dari Kanada pun memberikan rincian yang lengkap tengang biaya hidup di Kanada. Tunggu guys. Jadi, ini cost of living di Canada. So, sewa apartment, rumah, pajak, makanan di grocery, supermarket, bensin, petrol, asuransi untuk mobil, listrik, bayar air, bayar telepon, makanan di luar, and sedikit shopping. Tapi belum ada benar-benar entertainment, belum ada luxuries. Mungkin setiap hari kopi dari Starbucks. Itu situasi di Canada sekarang. And itu salary kira-kira 40-50 juta per bulan. And salary mungkin lebih besar, pajak lebih besar juga. So ini medium cost. Jika ada bule yang bilang kalau makanan di Indonesia murah-murah, tentu saja benar. Karena bagi bule, harga makanan di sini terasa lebih terjangkau dibandingkan dengan harga makanan di negara asal mereka.
Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan per kapita yang berbeda jauh antara Indonesia dengan negara barat. Jika di negara barat mendapatkan gaji senilai 2-3 ribu dolar adalah hal yang biasa, tapi di Indonesia, nominal segitu tentu sudah termasuk hal yang sangat luar biasa. Dengan gaji segitu, kita sudah bisa hidup makmur sejahtera di Indonesia. Hal inilah yang membuat banyak bule merasa seperti sultan ketika membawa uang ke Indonesia. Mereka bisa menikmati berbagai macam makanan, minuman, dan aktivitas seru dengan harga yang menurut mereka sangat murah. Sebagai perbandingan, untuk kelas makanan kaki lima atau street food yang mengenyangkan, di negara barat seperti Amerika, bule-bule perlu mengeluarkan uang dari 5-10 dolar untuk satu porsi. Bahkan untuk sekelas warkop yang menyediakan mie instan, harganya bisa 5-8 dolar untuk satu porsi. Sedangkan di Indonesia, cukup mengeluarkan uang 15-30 ribu rupiah, atau 1-2 dolar, sudah bisa kenyang seharian. Bagi bule yang sudah terbiasa dengan kehidupan di Indonesia, tentu ini tidaklah mengejutkan. Tapi bagi bule yang baru datang ke Indonesia, tentu ini adalah hal yang mengejutkan bagi mereka. Bahkan ada bule sampai melongo melihat harga-harga yang murah di Indonesia. I cannot believe how cheap Bali is. We got all these snacks for $6, which is the price of one bottle of Coke in Australia. Heute zeige ich euch, was wir für 3 Euro, das sind 50.000 Rupiah, in Indonesien, Bali bekommen. Mais gegrillt auf Kokoskohle, das gibt's beim ersten Stand um 60 Cent. 90% aller Indoneser sind Moslems, die nächste Speise ist Halal. Fleischbällchen, eine Hühnersuppe mit Nudeln. Erinnert mich an die Suppen in Vietnam, hat eine Süße drinnen, bisschen Zitronengras. Sehr, sehr geil. Gekochter Reis eingewickelt in Kokosblätter mit Tofu, Sojasprossen, einer Erdnusssoße und indonesischen Fischcracker. Das ist Reis mit Tofu. Ya, dengan rata-rata gaji orang bule yang bisa mencapai hingga 10 ribu dolar per bulan, tentu hidup di Indonesia sudah seperti surga. Karena selain orang-orangnya yang ramah, tempat wisatanya yang indah, harga yang murah menjadi daya tarik tersendiri bagi bule-bule mancanegara. Maka tak heran kalau banyak orang bule yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia lebih lama. Sampai-sampai ada bule yang ogah untuk balik lagi ke Amerika, karena baginya, di Indonesia, jauh lebih baik dan lebih nyaman ketimbang di sana. Dari keseluruhan video yang telah kita saksikan, jika kita berpikir dengan cermat, pastinya kita akan mengerti kesimpulannya. Dari pendapatan atau gaji warga Indonesia yang terbilang kecil, dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Asia, juga banyaknya warga Indonesia yang bekerja ke negara-negara Eropa dan negara-negara Asia lainnya, serta biaya hidup di Indonesia yang terbilang murah, maka kita akan tahu dan sadar, mengapa banyak warga Indonesia yang bekerja ke negara-negara luar. Warga Indonesia dengan cermat mengetahui semua itu, dan semua itu adalah peluang untuk membangun perekonomian yang jauh lebih cepat. Dengan gaji yang lebih kecil di Indonesia, maka warga Indonesia bekerja ke negara-negara luar, untuk mendapatkan pendapatan atau gaji yang jauh lebih besar. Setelah warga Indonesia mendapatkan hasilnya, maka hasil selama warga Indonesia bekerja di negara-negara luar tersebut, dibawa ke Indonesia, untuk mencukupi kebutuhannya, serta membangun usaha yang baru di negara Indonesia, demi melanjutkan hidupnya bersama keluarga di negara kelahirannya, yaitu negara Indonesia. Karena kebutuhan biaya hidup di Indonesia sangatlah kecil dan terbilang jauh lebih murah, dibandingkan dengan negara-negara tempat warga Indonesia bekerja, yang biaya kebutuhan hidup di negara-negara tersebut sangatlah jauh lebih mahal. Dan untuk setiap penerimaan gaji, sebagian dikirimlah ke keluarga yang ada di Indonesia, atau mereka simpan sendiri untuk bekal biaya hidupnya di masa depan, bersama keluarga barunya di Indonesia kelak. Dan tidak ada hubungannya dengan banyaknya warga Indonesia yang bekerja ke negara-negara luar, salah satunya ke negara Malaides, lalu negara Indonesia dianggapnya sebagai negara miskin. Peluang pekerjaan di negara-negara luar begitu terbuka, dikarenakan negara-negara itu sangatlah membutuhkan pekerja, salah satunya tenaga kerja dari Indonesia. Seperti halnya negara tetangga kita yaitu Malaides, yang sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara Bangladesh. Akhirnya negara tetangga kita itu dipenuhi dengan warga negara dari Bangladesh, sehingga kini, negara tetangga kita, dinamakan negara Malaides. Semua itu dikarenakan warga kaum Melayu Malaides sangatlah malas untuk bekerja. Cukup sekian pembahasan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.